Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengawali aktivitas kita pada hari ini dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, yang tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa yang ingin hidup bahagia? Bagaimana cara hidup bahagia? Dan apa syaratnya menjadi bahagia? Ada sebuah cerita menarik Bapak Ibu untuk menjelaskan bagaimana menjadi bahagia. Cerita ini adalah cerita fiksi yang berjudul Sekolah Filsafat Kucing, di mana dalam sekolah ini para kucing diajarkan cara hidup bahagia menurut mereka. Dan bagi para kucing, kebahagiaan itu terletak pada ekornya. Ketika mereka berhasil menangkap ekor mereka, maka mereka merasa paripurnalah kebahagiaan itu. Maka ada seekor kucing muda yang terus berlari-lari mengejar ekornya, hingga datanglah seekor kucing tua yang bijaksana. Kucing itu mengamati dengan seksama perilaku kucing muda itu, dan setelah cukup kelelahan, akhirnya kucing muda itu berhenti. Kucing tua bertanya, "Mengapa kamu mengejar ekormu sendiri?" Si kucing muda menjawab sambil menghela nafas, "Dalam pelajaran sekolah filsafat kucing, disitulah letak kebahagiaan bagi semua kucing." Akhirnya kucing tua ini memberikan sebuah nasihat. "Dulu aku juga melakukannya, dan aku pikir jika aku berhasil menangkapnya, aku akan menemukan kebahagiaan di sana. Tapi sekarang aku sadar bahwa aku tidak perlu mengejar ekorku lagi, karena aku tahu kemanapun aku pergi, ekorku akan mengikuti aku." Ya, dari kisah ini Bapak Ibu, kita mungkin dalam batas-batas tertentu mirip seperti kucing muda yang selalu mengejar ekor kita sendiri dan meyakini bahwa ketika kita mengejar, ketika kita terus mencari dan berlari, disitulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita selalu merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang artifisial, sesuatu yang dibuat dan sesuatu yang terus diusahakan. Akhirnya yang terjadi, banyak orang terus berfokus dan mengejar faktor X tadi, hal-hal yang bersifat eksternal, hal-hal yang bersifat duniawi, materi, kekayaan, kesuksesan duniawi, popularitas, dan lain sebagainya. Memang tidak masalah manusia punya keinginan untuk meraih semua hal ini dan menjadikan itu sebagai kebahagiaan. Tetapi yang menjadi masalah, seringkali banyak orang justru jatuh ke dalam dosa ketika hanya berfokus pada semua itu. Manusia menjadi menghalalkan segala cara, merugikan banyak pihak, menjatuhkan banyak orang untuk mengejar kebahagiaan pribadi. Dan cara hidup seperti ini disinggung oleh Nabi Yeremia dalam bacaan kita. Pada masa Yeremia, bangsa Yehuda selalu menjadi bangsa yang mencari keamanan, mencari kenyamanan, dan mencari
kedamaian sejahtera dan kebahagiaan dari hal-hal yang bersifat eksternal. Mereka akhirnya masuk ke dalam cara hidup yang keliru. Mereka ikut menyembah berhala, mereka ikut menyembah dewa-dewi bangsa asing. Bahkan ketika mereka menghadapi kerajaan Babel, mereka bersandar pada pertolongan orang lain atau bangsa lain supaya mereka mendapatkan rasa aman. Mereka berfokus bahwa perasaan damai dan kebahagiaan itu berasal dari luar. Maka melalui sikap hidup mereka, Tuhan memberikan pesan melalui Nabi Yeremia. Dalam ayat kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana dan hatinya menjauh dari Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang akhirnya tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Bahkan Yeremia mengatakan kehidupan mereka seperti semak-semak gundul di padang belantara. Mereka tidak bisa melihat datangnya keadaan baik di dalam hidup mereka. Mereka akan terus merasakan kekeringan. Mereka tidak memiliki akar yang kuat. Mereka akhirnya mudah tergoncang dengan keadaan-keadaan yang tidak mudah. Dan sebaliknya, ketika umat berkenan untuk hidup di dalam Tuhan, melepaskan diri dari kemelekatan duniawi, bahkan melepaskan diri dari kemelekatan terhadap hal-hal yang bertentangan dari Tuhan, Tuhan justru memberikan sebuah kekuatan. Ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan Yeremia menggambarkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang tahu bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, dan itulah kebahagiaan yang sejati. Orang itu akan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat ke tepi-tepi sungai, yang akan terus tetap hijau dan segar, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah, dan tidak pernah takut datangnya panas terik. Orang yang mengandalkan Tuhan dan tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika Tuhan hidup di dalam dirinya. Ketika dalam hidupnya ia memiliki Allah, ia akan mengalami sebuah kebahagiaan yang sejati. Kemelekatan dengan Allah menjadi syarat hidup bahagia. Melekat kepada Allah menjadi sebuah syarat di mana kita bisa merasakan damai yang sejati. Sekalipun banyak tantangan dan masalah dalam hidup kita, selama kita melekat kepada Allah, kebahagiaan yang sejati akan hadir di dalam kehidupan kita. Maka saat ini mari kita mengevaluasi dan berefleksi atas hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melekat kepada Allah? Apakah justru sebaliknya, kita seringkali meninggalkan Allah, kita sering melekat pada hal-hal duniawi, materi, kekuasaan, faktor-faktor eksternal dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh melihat diri kita, mengoreksinya, dan mari kita belajar untuk melekat kepada Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus berpegang kepadanya, sehingga kita menemukan kebahagiaan yang sejati.